Dalam podcast kali ini kita sudah kedatangan tamu, dua bintang tamu tepatnya dari kelas internasional. Ini dia, ada Mbak Vina dan juga Mas Hanif. Halo Mbak Vina sama Mas Hanif. Hai. Oke, di sini teman-teman cakra muda yang di rumah mungkin belum kenal sama Mbak Vina dan juga Mas Hanif. Mungkin dari Mbak Vina dulu bisa memperkenalkan diri dan bisa mungkin dibuka masker biar teman-teman bisa tahu Mbak Vina itu seperti apa sih. Aduh, deg-degan nih. Review. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama aku Setiari Nur Oktaviana dari angkatan 2018 International Class, biasa dipanggil Vina. Ini selanjutnya bisa Mas Hanif. Hai guys. Nama aku Hanif Helmi, aku dari International Class 2019. Aku biasa dipanggil Hanif. Pakai bahasa Inggris dong, kan Mungkin Elite Force. gitu ya. Ada porsi ya. Ada sebenarnya ada julukan ini. Julukan dari siapa Kak? Oke. Ditunggu ya di International Class. Ditunggu ya teman-teman kelas internasional kelas, kamu akan tahu julukan kamu itu apa nanti. Bergabung dengan kami para Elite Force. Oke. Mungkin dari Mbak Vina ini kan angkatan 2018 ya. Berarti Iya. sekarang ini udah semester berapa Mbak? Alhamdulillah semester 6. Udah tua. Ya Allah, tua banget. Mbak Vina semester 6 berarti Mas Hanif semester 4 OTW 5. Oke. Sama dong tuanya hampir. Gitu ya. Hampir. Hampir tua. Mbak Vina ini kesibukannya apa sih? Kan sekarang masih liburan ya, masih dibilang libur ya. Iya. Libur semester mungkin bisa dikasih tahu? Kesibukannya kalau akhir-akhir ini ya, mungkin aku bentar lagi tuh mau KKN karena aku udah mau semester 7, terus sama skripsi tentunya. Sama mungkin nyelesain itu sih kegiatan aja sih. Karena masih ada periode juga kan di kegiatan yang lain. Tapi kok kayak kalau udah bahas nyenggol skripsi itu kayak begitu ya. Udah tua banget ya ampun. Udah pusing-pusing ya. Iya. Untuk Mas Hanif sendiri ini kesibukannya apa aja nih Mas? Kalau aku sih ya masih kuliah biasa sih sebenarnya, cuma kan sekarang udah masuk periode libur juga. Jadi kebetulan udah ya liburan-liburan aja. Terus belakangan juga lagi tambah aku lagi ikut kepanitiaan beberapa kan. Jadi ya kegiatanku ya rata-rata ya ikut kepanitiaan aja sih sekarang mah. Nggak banyak kegiatan juga. Alhamdulillah nggak nganggur ya. Alhamdulillahnya nggak nganggur gitu. Mbak Vina dan Mas Hanif ini adalah perwakilan dari kelas internasional ya. Yep. Mungkin bisa diceritain kelas internasional itu kegiatannya di dalam seperti apa? Karena kan teman-teman cakrawala belum tahu ya. Bisa mungkin Mbak Vina dulu. Oke, aku mulai ceritanya ya dari mungkin maba dulu karena aku kebetulan kan aku maba masih offline kan. Jadi mau sedikit cerita ini rada panjang ya nih. Mohon maaf ya nih. Mohon maaf nih. Jadi waktu semester 1 itu ini aku sebut nama dosen gak apa-apa gak sih? Oh, nggak apa-apa. Jadi Pak Ridwan tuh mengajarkan kita buat ikut latihan simulasi. Kalau teman-teman tahu model United Nation. Jadi itu khusus buat di angkatanku itu dilatih benar-benar di situ buat tugas UAS pertama. Terus habis itu outputnya kita semua tuh dikirim ke model United Nation di berbagai negara. Kalau aku kebetulan waktu itu dapat di Thailand kan sama perwakilan temanku satunya. Jadi aku berangkat 2 orang, terus temanku ada yang di Vietnam, terus ada yang di Malaysia, terus ada yang di Singapura kayak gitu. Terus untuk semester 2-nya karena kebetulan juga masih offline ya. Anak IC itu sebenarnya sibuk guys kalau kalian mau tahu dan pengalamannya itu banyak. Cuman karena ya sekarang pandemi ya kan. Terus waktu semester 2 itu aku dilatih buat kalau kamu tahu mood court yang sejenis simulasi ICG, International Justice Court itu dilatih sama Pak Ridwan juga kebetulan ya. Alhamdulillah banget Pak, ya terima kasih Pak atas ilmunya. Iya. Terima kasih Pak, ilmunya sangat bermanfaat Pak. Terus itu dilatih kelas khusus anak internasional ya, bukan berarti aku mengeksklusifkan di sini, tapi memang keunggulannya memang banyak karena kita banyak banget pelatihan yang sebenarnya nggak didapetin di rombel lain seperti itu. Terus untuk semester 3-nya ya
mulai oh ya semester 3 itu waktu itu dilatih juga apa ya waktu itu sama terjun ke lapangan waktu itu. Mungkin ini matkulnya sama ya kayak kamu juga kewirausahaan nggak sih? Ya itu entrepreneur ya, praktek langsung gitu ke pengusaha-pengusaha gitu. Jadi kita bener-bener yang magang. Jadi sebelum ada program kalau sekarang tuh apa namanya Merdeka Merdeka. Kampus Merdeka itu ya. Kalau aku tuh dulu udah diajari di semester 3 guys gitu. Udah jalan ke warung Iya, udah sendiri, jalan ke warung kan, sendiri kerja. nyari kerja. Jadi memang sebetulnya banyak sih pengalaman kalau mau diceritain ya. Itu kalau dari aku nggak tahu kalau dari Adi gimana nih coba ceritain. Kalau apa ya pengalaman selama di IC ya, kalau aku kan jujur nih aku mengalami secara offline itu cuma 2 semester kan, dan itu pun semester 2-nya juga agak apa ya istilahnya kepotong gitu Iya, sama cuma pandemi 2 ini minggu kan, kan ya. sama lah kita ya Iya. gitu kayak. Tapi nggak beda jauh sih dari Mbak Vina, soalnya juga dulu waktu kami semester 1 IC 2019 juga pernah diberikan tugas sama dosen yang sama Pak Ridwan untuk mengisi di konferensi internasional sebagai pemateri, dan waktu itu di rombel kami itu banyak yang ngikut itu ke acara Meklimak di Kuala Lumpur di Malaysia, dan ya sekitar 2 minggu atau 3 minggu lah kami bergiliran gitu ke sana untuk memaparkan paper dari apa yang kita buat sendiri, terus kemudian papernya juga dipublish di sana, dan kemudian ya gitu lah. Jadi kayak apa namanya istilahnya dapat banyak pengalaman banget di situ sih, karena ya istilahnya kita menulis dari awal gitu kan, terus kayak memaparkan diajarin gimana caranya sih harus presenter yang baik, nggak membosankan, dan kemudian beberapa dari kami justru di sana tuh kayak pemantik gitu, karena rata-rata yang memaparkan di sana itu tuh rata-rata tuh kayak oldies gitu, kayak apa ya istilahnya kayak boomers gitu, kayak yang udah bapak-bapak, yang udah kakek-kakek gitu kan. Jadi apa materi yang mereka sampaikan tuh rata-rata juga kayak agak kurang up to date gitu. Jadi kayak waktu kami di sana ngomongin gitu kayak justru kayak wah exposure-nya di kami, apalagi kita tuh ya agak ya bangga lah ya, maksudnya kayak kita sekarang pakai almet sendiri gitu, kayak akhirnya pakai baju apa kayak almet kuning, UNES nih gitu. Iya, kan itu kan bawa nama UNES. Iya, gitu sih. Oh ya tambahan nih, waktu aku semester juga sama kayak Hanif mungkin ya. Tapi ini aku tugas UTS waktu itu. Bayangin masih maba semester 1 ya, tugas UTS sama beliau Pak Ridwan juga nih. Disuruh bikin paper juga pemaparan waktu itu, pemaparan konferensi internasional, tapi tingkatnya masih di Univ di Indonesia waktu itu di UIN Yogyakarta. Masih semester 1 udah dikenalin Turnitin. Kalau kalian mungkin kalian baru tahu semester 3 ya. Aku tuh udah ngalamin dari semester 1 UTS waktu itu. Udah dikasih akunnya waktu itu pertama kali kuliah Eva Unes, kalau kalian tahu ya mungkin Turnitin itu pertama kali di angkatan aku. Benar-benar pertama kali dikasih akun itu buat konferensi internasional itu yang ada di UIN Yogyakarta itu. Waktu itu kita berangkat udah kayak study tour banget lah, dan emang bener kata ini suatu kebanggaan banget ya waktu itu, karena waktu aku mun juga for the first time ketika ditanyain orang-orang where you come from gitu, I'm from Semarang. Undip right? No, I'm from UNES ya. For the first time ya. Biasanya orang-orang tuh tahu kayak Undip, no, I'm from UNES. Suatu kebanggaan tersendiri lah gitu, dimana memang waktu itu aku tuh berangkat mun itu semester 2 masih maba paling kecil di sana, sedangkan orang-orang di sana tuh udah pada kerja, udah semester 6, semester 7 yang emang rata-rata udah longgar kan waktunya kan. Itu aku bener-bener masih maba di sana sendirian di Thailand gitu, kayak membanggakan UNES. Wah, itu rasanya luar biasa banget ya sih, Nip. Kayak kayak apa ya, kayak baru maba nih kan. Jadi rasanya kayak wah ini sih kayak gini ya jadi mahasiswa yang kayak gini tuh kayak gini gitu, kayak keluar negeri terus kayak nyampein kayak membawa nama kamu tuh rasanya kayak ada udah bangga banget gitu ya, kayak ada ya legasinya kayak bawah gitu. Iya, legasinya sih. Oke. Nah, di sini kan yang namanya kelas internasional ya, suatu offline sebelum pandemi ini mungkin dari kelas internasional ini ada kelas khususnya atau mungkin sama kayak kelas reguler yang mungkin apa namanya sistem belajar mengajarnya itu di K1 nanti pindah lagi di K3 atau yang itu bagaimana? Siapa dulu nih yang jawab nih? Dulu aku. Oh. Kalau aku ya waktu offline dulu tuh kelas, setahu aku kelas internasional tuh ada namanya tuh kelas khusus di K3 depan iya dulu banget itu kelas kecil banget gitu. Tapi emang karena orangnya dikit ya, jadi mungkin dosen-dosen di situ memang ngepasin aja gitu. Emang itu ruangan khusus di situ gitu. Udah pokoknya kalau mau nyari kelas kecil di situlah dulu offline lah gitu. Terus kalau online sendiri sih
ya nggak ada bedanya, cuman beda di bahasa dan dosen, karena emang dosen tuh kebanyakan dari IC kayak tetap gitu loh, karena ya udah kalau itu aja kebanyakan, dari tapi semester 1 sampai ya semester 3 ketemunya dosen ketemunya kebanyakan sama dosen itu aja, tapi ada beberapa yang dosen baru, Diselang-seling sih. iya diselang-seling, tergantung dari mata kuliahnya kita ngambilnya apa sih kayak gitu. Oke. Dan mungkin Mas Adi mungkin ada tambahan? Kalau ya nggak beda jauh lah, cuma beda setahun aja. Cuman kalau iya sama kayak waktu di offline itu kalau mata kuliah yang berdata ya rata-rata itu biasanya kami di 19 itu pasti taruhnya di gedung K3 yang ruangan paling pojok itu, aku lupa angka berapa gitu. Pokoknya di seberang ruang senat lah gitu. Pokoknya dekat banget sama kamar mandi, dekat banget sama ruang senat. Nah kan kalau misalkan di mata kuliah dari ilmu negara, terus kemudian dari yang pidana-pidana itu biasanya kami di dalam KMIH di dekat ruangan sidang. Iya ruang sidang dekat ruang sidang di situ kayak biasanya di situ, cuman ada beberapa kelas yang memang kayak ya udah dosennya mau di mana kita ikut gitu sih. Kalau misalkan yang kayak yang dikhususkan kayak memang homeroom buat anak IC aja sih kayaknya nggak ada ya, tapi memang yang biasa dipakai kebanyakan tergantung ruangannya sih, karena emang kita kan gantian juga ya, kamu tahu sendiri lah ruangannya, tapi kebanyakan banget di ruangan situ. Dipakai gitu aja. Dan kalau boleh tahu nih, kan Kopi kan kelas reguler nih ya. Kok begitu? Kayak lihat kelas internasional wah banget gitu loh. Masih. Cek. Jadi dong. Suara tol. Insecure apa? Nah itu. Kembali ini. Oh, Di kelas internasional itu mungkin pada saat sistem belajar mengajar bahasa Inggris atau gimana gitu. Siapa nih yang mau jawab? Kamu apa aku dulu nih? Oke, deh kali ini gue ya. Oke, silakan gue. Gini nih, kalau misalkan bahasa itu tergantung dosen sih sebenarnya. Cuman most of the times gitu kadang-kadang tuh dosen akan memancing kita untuk berbicara dalam bahasa Inggris gitu. Jadi kayak beliau akan memaparkan kayak misalkan PPT-nya ini biasanya bahasa Inggris gitu. Jadi kayak atau enggak pengantar yang diantarin sama dosen itu bahasa Inggris atau yang ditulisnya bahasa Indonesia. Jadi kayak sebenarnya di bahasa sih kayak bilingual gitu, tergantung sama pelajarannya gitu. Tapi ada beberapa pelajaran yang memang kemudian di tengah-tengah perjalanan itu kayak akhirnya dibutuhkan hanya untuk memakai bahasa Indonesia saja gitu. Kenapa? Karena kalau misalkan contoh nih ya kayak mata kuliah pidana gitu kan, istilahnya kan banyak tuh dari bahasa Belanda gitu kan. Jadi kalau misalkan dosen yang menyampaikan dalam bahasa Belanda, maksudnya bahasa Belanda dalam bahasa Inggris kayak itu disampaikan dia sih harusnya kayak bisa konsepsi nih, kayak gini, salah nih kayak gitu loh. Maksudnya dikhawatirkan nggak paham gitu. Jadi kayak menyesuaikan sih tergantung bobot dan muatan dari apa yang dia sama Bapak Ibu. Tapi Pak Ridwan tuh pernah ngomong kalau semisal ada namanya Black Dictionary kayak itu khusus kamus memang kayak terjemahan gitu loh dari kamus-kamus hukum gitu untuk iya sebenarnya, cuman tergantung kalau aku ya dari jawaban aku sendiri tergantung dari dosennya. Kalau memang Pak Ridwan tuh memang selalu mengusahakan menggunakan bahasa Inggris dan boleh nyebut dosen lagi nggak sih? Sama Pak Dani ya, terus Bu Ayu itu tugasnya in English ya. Jadi dosen tuh ada yang mau mengajarkannya menggunakan bahasa Indonesia tapi PPT-nya bahasa Inggris kayak gitu kayak Univers, atau mungkin PPT-nya bahasa Indonesia terus rangkanya bahasa Indonesia tapi tugasnya bahasa Inggris kayak gitu. Jadi kayak kalau sebisa mungkin memang ada diselipin bahasa Inggrisnya gitu karena buat practice-nya kita juga. Berarti dari misalnya kayak tugas, UAS atau enggak UTS itu ini nih aku mau menyampaikan nih. Tadi kalian mengumpulkan cuma satu bahasa kan, kita 2 bahasa. Jadi kalau kalian ngerjain paper nih udah mepet waktunya, kita masih belum bisa kan, kita harus translate dulu ya. Jadi itu ngecek harus ngecek grammarnya juga. Jadi tidak ada yang namanya IC mengerjakan tugas mepet-mepet. Terus kayak apa ya, kalau misalkan mungkin kalau kayak ada kan tips-tips dari kelas reguler tuh kayak untuk mendapatkan tingkat kognitif yang agak kecil, nyarinya bahan yang bahasa asing aja gitu. Kalau itu nggak berlaku buat kami karena dua-duanya bakal dikoreksi di Turnitin gitu. Jadi kayak ya berbobot lah. Jadi kayak kalian harus force your brain to. Emang rada effortnya emang karena emang bener-bener. Jadi misal waktu kamu biasanya kalau ngerjain paper berapa? 1 jam cukup ya? 1 jam 2 jam ya? Iya, ya 1 jam 2 jam lah masih ya. Bisa lah ya. Kalau kita tuh bisa sampai 6 jam karena kita habis selesai nih, habis ngerjain daftar pustaka dan kawan-kawan selesai. Itu tuh gak cuman udah selesai gitu doang, harus ditranslate, terus harus dibenerin daftar pustakanya juga, footnote-nya juga. Jadi
joki-joki itu nggak berlaku sebenarnya gitu. Bener sih. Nah, itu sih yang bener lucu. Bener sih, karena rata-rata joki nggak mau nerima ngerjemahin kalian gitu. Serius? Ya kurang lebih ceritanya kita kayak gitu ya. Karena aku juga kan kemarin tugas kemarin tuh kan ada tugas yang kebetulan bikin kayak semacam buku lah gitu ya, kayak tulisan karya tulis gitu kan, dan itu tuh harus kita terjemahin sendiri gitu kan. Jadi kayak membutuhkan waktu lebih, kalau menurut Mbak Vina mungkin kayak 6 jam masih bisa gitu ya. Kalau aku pribadi nih bahkan 2 atau 3 hari aja menurutku tuh kayak masih Kurang gitu. ya, bukan kurang sih, soalnya kan aku kan kayak takut ya, soalnya aku pernah hampir salah banget dulu waktu awal semester 1. Ini cerita sedikit aja ya. Iya. Dulu semester 1 awal tuh aku pernah bikin kayak semacam paper gitu, enggak sih, resume deh kalau nggak salah. Dan aku tuh translate, ya udah asalnya translate gitu. Untungnya beberapa jam sebelum aku kumpulkan itu kertasnya gitu kan, aku baca-baca itu ada kayak terjemahan yang apa ya, nggak senonoh jatuhnya gitu loh. Sebenarnya kayak aku pengen bilang kayak gagal atau karena tercela begitu kayak gitu, jadinya diterjemahkan malah kayak kata-kata yang kayak kotor gitu. Karena kan biasanya kan permasalahan translate gitulah ya gitu. Jadi dari saat itu aku mikir kayak berarti aku harus baca satu-satu lagi, harus dicek lagi gitu. Kamu perlu belajar dari angkatanku kayaknya. Jadi dia kurang trik nih sebenarnya. Kalau kamu mau belajar trik ini, untuk adik-adik bukannya aku nakut-nakutin kalian ya. Ini tips sebenarnya. Ini ada tips kalau kalian benar-benar mau, memang tertarik banget nih. Enggak apa-apa, karena ini sebenarnya challenge buat kalian, bahwa manusia itu memang harus berkembang kan. Jadi kayak menurut aku enggak apa-apa. Kalian punya kakak-kakak, kalian tanyain tips-tipsnya gimana. Nanti kita bakal sharing-sharing lah ya tips-tipsnya gimana caranya untuk translate-nya, bukan yang translate sembarangan, tapi emang udah bagus jatuhnya. Jadi kalian mengerjakannya gak yang terlalu sampai 2 hari 3 hari gitu. Cari sumber. Nanti kita kasih tips saya. Karena aku udah hampir 3 tahun ya, jadi udah pengalaman banget ya, udah kayak suhu lah. Mungkin nih tadi kan udah sedikit memaparkan tentang apa namanya, kalau misalnya teman-teman kamu di rumah pengen tahu lebih banyak tentang kelas internasional dan juga pengalaman-pengalaman dari kakak-kakak tingkat, mungkin bisa dikasih tahu nih teman-teman di rumah lewat mana sih teman-teman tuh bisa ngepoin kelas internasional, mungkin dari kontak person kakak-kakak dan segala macam. Oh, kalau dari aku sendiri, kelasku tuh ada IG-nya guys gitu. Coba cekin aja ya di IC 2018 gitu. Cek aja, cari aja di IG. Kalau dari aku sendiri sih, kalau kamu mau tanya-tanya ya mungkin DM aja di promosi ya. Cek aja di IG Vina SN underscore gitu. Kalau ini Bapak nih? Kalau 2019 international class-nya kebetulan agak tertutup. Jadi kita nggak punya akun Instagram. Gitu ya. Tapi itu biasa, kalau misalkan teman-teman mau ngejapri kami di angkatan 2019 ya silakan gitu loh. Karena angkatan kami tuh agak apa ya, lemek gitu. Jadi kayak kalau kamu sentuh dikit dia bakal balas gitu. Pasti kok. Maksudnya kami mungkin bisa ditranslate itu lemek-lemek itu apa ya? Kayak apa ya, agak lebih kayak pengen apa, kayak kalau misalkan kamu tenggok kayak langsung nengok gitu. Gitu aja kayak repot gitu sih, kayak gitu loh. Iya, Kalau Instagram nggak usah kali ya. Mbak Vina lebih sungguh daripada saya kalau nanya gitu. Iya. Duh, kok mau jadi promosi sih? Iya, nggak apa-apa. Sekalian kan di bumbu podcast ya kan? Oh iya. Nggak apa-apa. Lanjut. Keuntungannya dari mengikuti kelas internasional itu apa sih Kak? Kamu dulu apa aku nih, Minjo? Oh iya, keuntungannya dari segi yang udah aku paparin tadi ya, dari program atau segala macam. Tentunya pengalaman yang pertama, karena benar-benar kamu bisa ketemu banyak orang dan ternyata kamu menyadari bahwasannya, oh aku tuh ternyata sekecil ini ya gitu. Ternyata masih banyak ilmu yang lebih gitu. Di luar sana ketemu orang-orang yang hebat, ketemu dengan berbagai perspektif dari berbagai negara. Itu salah satu keunggulannya ya. Dan keunggulan lainnya tuh, setiap kali fakultas itu ngadain program, entah program apapun, itu selalu anak IC ditawarin duluan. Jadi kamu tuh dapat privilege yang pertama, bukan berarti pilih kasih ya, iya. Bukan berarti pilih kasih atau gimana, cuman memang selalu dilempar ke kelas internasional dulu. Jadi memang apa ya, nih kayak sebutannya privilege juga ya. Privilege-nya di situ. Kayak kamu misalkan internasional kayak international conference kan,
UNES kan punya acara Iya, ICILS kan. iya, sebelum ICILS pun kita juga Udah dikirim dikasih tahu, udah dikasih dikasih tahu tahu. kamu mau jadi pemateri ya Pak, bisa, jadi silakan aja gitu. Iya. Terus kayak apa lagi ya? Benefit dari IC itu kan kayak jujur nih menurut aku tuh kayak bener sih pengalaman. Karena pengalaman yang aku dapetin di IC itu ya bener-bener eksklusif, hanya anak-anak IC aja yang kami alami gitu loh. Karena rata-rata yang ditugaskan seperti demikian tuh ya kami aja gitu kan. Terus selain itu juga selain apa tadi namanya pengalaman keluar negeri ketemu segala macam, juga lebih apa ya, kayak kadang-kadang dosen-dosen yang mengajar di kelas internasional itu kayak punya apa ya, punya pengalaman sendiri gitu loh kalau terkait sama international living gitu kan. Kayak terus kemudian nanti jadi kayak di kelas tuh nggak cuma kayak terpaut pada catatan di buku atau di PPT, kayak dosen-dosen gitu tuh bakal kayak implore sendiri gitu. Apa sih kayak gimana sih sebenarnya kayak kondisi di luar negeri, gimana sih kondisinya kayak gini kayak gitu. Oh ya, tambahan, karena kelas kita dikit ya nih ya, jadi untuk kuliah aku sih gak ngerasain ada efek mau offline mau online ya, karena kelasku tuh bener-bener diskusi interaktifnya tuh jalan banget karena dikit orangnya ya. Jadi mata kuliah tuh bener-bener dipantau sama dosen, jadi bener-bener yang pelajarannya tuh dapet gitu. Terus emang dituntut buat aktif banget sih memang ya, cuman itu efek positifnya kamu tuh jadi gak ada yang namanya gak paham dengan pelajaran apa yang diajarin dosen. Jadi dosen tuh kalau menurut aku gak ada yang namanya kayak udah cuman titip absen udah tinggal masuk input gitu doang, tuh gak ada, karena benar-benar ilmunya tuh disampaikan. Dan bahkan aku kan udah masuk penjurusan ya, kalau kamu mau tahu ya, itu aku satu kelas tuh cuma 10 orang. Kamu bisa bayangin ya, beneran di satu Zoom gitu 10 orang bener-bener ditanyain 2 SKS, dia bener-bener diskusi interaktif banget gitu. Jadi gak ada yang namanya tuh orang ketika ditanya tuh ngikut-ngikut doang kayak iya pak terima kasih gitu tuh gak ada. Bener-bener yang udah harus on cam, kamu harus mengikuti materi dengan baik, harus di catch up. Jadi kamu tuh sisi positifnya kamu tuh bener-bener belajar di situ. Karena apa istilahnya kayak dosen itu maunya kayak tiap kepala yang ada di IC itu kayak punya isi yang sama gitu loh. Jadi kayak misalkan kayak apa lagi belajar misalkan apa ya tentang hukum waris lah gitu, kayak nanti dosennya itu akan kayak nunjuk satu-satu kayak kalau menurut ini gimana, kalau ini gimana, kalau menurut ini kayak gimana. Jadi kayak istilahnya kami itu kayak harus memiliki pengetahuan sendiri gitu loh. Jadi nggak cuman kayak ikut diam nggak bisa kalau misalkan di IC, karena membersnya ya rata-rata 20 gitu kan. Jadi kayak jatuhnya kayak FGD ya malah ya, bener-bener kayak limited Iya. kayak kelas malah bener-bener yang diskusi gitu. Waktu waris ya aku pernah cerita tuh, waktu itu kan aku udah online tuh waktu ngambil mata kuliah waris kan. Itu tuh dosennya tuh nyuruh kita tuh bikin diagram warisnya tuh satu orang satu. Jadi bener-bener dari tiap orang punya aku tuh paham gitu loh. Kalau mungkin dari kamu kan udah ngambil waris juga ya, mungkin kamu ada yang nggak paham gimana, karena kan kamu digabungkan pasnya sampai banyak orang kan. Sedangkan aku tuh cuma waktu itu 20 orang, jadi dosennya tuh udah bisa mastiin, oh ini kamu bikin diagram satu-satu gitu. Jadi kamu materi tuh bener-bener paham. Kan kayak gitu juga lebih apa ya, yang objektif kan. Jadi dosen bisa menilai siapa sih yang bener-bener kayak memahami, siapa yang kurang paham gitu kan. Jadi akhirnya jadi lebih apa ya, intens aja belajarnya gitu. Dan nilai menurut aku bukan aku melebih-lebihkan apa gimana. Kalau misalnya kamu dapet A ya emang itu orangnya pintar gitu loh udah. Dan ketika kamu pure murni emang pintar, ketika kamu dapet C ya emang kamu gak bisa kayak gitu, karena itu udah dites langsung sama dosennya kayak gitu loh. Jadi harus bener-bener ya istilahnya gak bisa ngakali dosen ya sebenarnya, karena ada cerita ini robelnya dikit doang gitu. Jadi benar-benar ya di kelas internasional tuh berarti benar-benar terfokus dan konsentrasinya itu tidak terpecah-pecah gitu ya. Kayak gitulah. Iya benar banget. Dari tadi nih kita udah cengkrama banyak banget sampai aku lupa nih ya. Kita tuh sudah berada di mana gitu. Tapi nggak apa-apa, tapi semua cerita-ceritanya dari Mbak Vina, cerita dari Mas Hanif itu benar-benar sangat membangun teman-teman yang ada di rumah dengan tips-tips yang udah diberikan. Nah sekarang kita masuk di ice breaking nih, pendinginan sebelum ke sesi selanjutnya. Apa nih? Ayo. Apa nih? Aduh, kok jadi kayak deg-degan gitu ya. Oke, jadi sini Kobe jelasin ya. Jadi ice breakingnya di sini, Kobe bakal ngasih pertanyaan untuk Mas Hanif dan juga Mbak Vina. Ya 5 soal aja, tapi harus jawab cepat ya. Harus jawab cepat nih. Apa ini? Jadi nih kayak gini deh. Kamu gak sih tanganku dingin? Berdiri juga belum Roma. Oh my god. Oke ya ke sana aja. Lebih deg-degan mana nih? Ice breaking apa lagi UAS lisan? Ini lisan.
jadi Kobe mulai dulu dari Mas Hanif dulu ya. Boleh. Oh, kenapa? Oh, sebelum itu Kobe contohin nih misalnya nih ya. Harus jawab cepat ya, bareng-bareng nih. Oke, contoh nih. Jangan gitu. Aku siap. Ya. 10 kali 10. 100. Bener kan? Iya, Bener kan 100 kan? iya gak sih? Iya, 100 bener gimana sih? Gini lah, kamar gini ya. Iya. Inilah Iya, mengapa iya kita sih. tidak mengikuti memilih mata kuliah hukum. Belum aja ngomong konsentrasi pidana ya, Oh gitu iya sih, hitung tetep sih, ya. tetep dapet hitungan, cuman kayaknya nggak gitu nggak Oh, sih? iya. Teman-teman Aduh, ini tuh Kak Vina, Mbak Vina sama Mas Hanif itu bukan nggak bisa jawab ya. Cuman Aku kerjaan aku 100 kan. Kobe aku bisa jawab ya. 100 gitu Iya, ya. kan ada ragu. Oh, Gitu, cuman ada ragu gitu. iya. Enggak apa-apa. Nggak apa. Kan enggak ini juga kan enggak apa namanya tuh tidak terpengaruh ke hukum ya Oke, kan. oke. Oke, kita ulangi ya. Ulangi nih, ulangi. Gimana nih? Aduh, udah deh. Ulangi Jangan nih. kali lagi gimana? Iya, jangan dekat deh, please, Jebal. Oke, kita Tapi jangan coba. hukum juga ya. Tenang. Jangan hukum. Oke. Contoh nih. 1 tambah 1. 2. Pinter. Iya, aman. Oke, Be, oke. Be. Tambah-tambahan kita bisa ya. Oke. Bisa. Oke, kita mulai dari Mas Hanif dulu ya. Yang pertama. Saya Hanif merasa tampan ketika saya Baru mandi. baru mandi. Baru mandi aja gitu merasa ganteng. Ternyata kalau udah kering, udah rambutnya udah nggak berair lagi, udah sih udah jelek lagi. Ya ampun. Ya Tidak gitu lah. tidak percaya diri ya. Percaya diri kok, itu percaya diri. Cuman kayak ya emang nyata gitu sih. Oke. Yang kedua. Saya aku lagi. Hanif. Masih Hanif dulu. Saya Hanif merasa bosan ketika saya Ngapain ya? Ya ngapain tuh saya? Nggak tahu. Saya apa yang tahu kan nanti. Gini, kalau merasa bosen itu kalau bangun tidur sih, pasti bingung mau ngapain kan, gitu kayak itu paling bosen tuh kayak gitu. Soalnya nggak, kalau aku tuh bangun kayak kita melek dulu kan nyawanya terbang-terbang, ada yang Iya. ke Irak, ada yang ke Jepang, ada yang ke utara gitu kan. Jadi dasar ya kelas internasional ya. jadi kayak Iya sih. nunggunya lama dulu gitu. Jadi itu paling bosen sih waktu itu sih, kayak masih lemas, masih bingung mikir apa gitu kalau aku. Raganya juga rich ya, Ah, karena sih. jalan-jalan Ah, gitu sih, ya. kayak betul aja badannya gitu. Bener-bener crazy rich sih. Parah. Oke, yang ketiga, saya Hanif Mhm. merasa insecure ketika saya Mau tidur sih. Loh, gimana sih? Tadi katanya merasa teman ketika habis bangun tidur. Bangun tidur mandi Oh. ganteng. Oh. Nah, kalau mau tidur ada tuh insecure nih. insecure ya, langsung pertama mikir oh apa sih kok. Soalnya pada saat mau tidur tuh aku pasti kayak mikir ih kok aku jelek banget ya, ih kok aku kayak gembel banget ya, ih kok aku kayak kok bodoh banget ya gitu. Padahal kayaknya sebenarnya nggak gitu-gitu amat sih, nggak parah-parah amat, cuma kayak overthinking terus kemudian ya jadi kayak nge-drain mood dan akhirnya ngantuk tidur gitu sih, mengantar tidur ya gitu loh. beda nih kalau Kobe ya. Cerita dikit nih ya. Kalau Kobe tuh sebelum tidur itu ya insecure. Insecure bukan kayak Hanif yang apa sih namanya? Aku kayak ngerasa ini nih, aku kayak gitu tuh. Enggak gitu. Aku mikirnya gini, itu jendela nanti ada yang ngintip enggak? Itu nggak insecure nggak sih? Itu takut kali. Itu parno namanya. Itu parno. Nggak insecure namanya, oh my god. Oke, kita lanjut ke soal nomor 4. Masih berlama, oh my god. Ini udah kayak uas ya, kayak kemarin udah uas semua. I'm swearing. Terakhir nih. Oke. Bobotnya berapa nih? Ini nggak ada. Oh, kirain udah bobotnya Udah katanya. puas. Oh iya. Saya Hanif merasa pintar ketika saya Oh, kalau aku sih ngerasa pinter nih, jujur nih, ketika aku menjawab pertanyaan dosen. Padahal kadang-kadang salah gitu, tapi kayak ini tuh merasa paling kayak pinter banget aku kayak bisa ya, aku bisa ya. Padahal kayak kadang-kadang juga dibentin lagi sama dosennya kayak iya tadi agak kurang tepat dari Hanif kayak. Tapi nggak apa-apa gitu ya. Aku pinter aku ngomong gitu. Asik. Ya, sometimes being bold is good. lebih baik bersuara ya. Iya, betul. Tidak selamanya diam itu mas. Anjay. Mantep tuh. Apa sih? Terakhir Tapi nih. sesuai jadi quotes. Nanti mau diedit ya? Hanif 2021. Terakhir nih ya. Saya
nih, Mm-mm. merasa tersaingi ketika saya Rasa ini, aduh, gimana ya? Aku sih bukan tipe orang yang bisa apa kayak itu ya, kayak suka ngerasa kayak, ih kok dia naikin aku nih, kok dia kok lebih pintar dari aku. Saya nggak pernah sih kayak gitu, cuman kayak jatuhnya malah jadi insecure sama diri sendiri gitu. Oh, Jadi gitu. bukan ngerasa disaingi gitu. Kalau aku ya, aku biasanya aku nggak merasa disaingi sama orang gitu. sip. Berarti Mas Hanif udah, sekarang kita ke Aduh, Mbak. Enjoy your time. aduh, kok aku deg-degan sih? Udah kayak zombie banget sih ya. Lucu ya, ada kaktus. Aku udah tadi gini-gini. Aku nggak tahu nih kenapa. Awkward banget nggak sih? Jadi kenapa di pojok gitu? Gak estetik banget ya, tolong. Nanti itu kamera di shoot ya itu ya, pas Di digini-gini zoom gitu ini ya, tolong ya. Diliatin ya. Ibarat kayak ngelus-ngelusin rambut. Bisa ASMR nggak nih? Oh iya, gak bisa karena itu kayak Halus banget, oke. Mulai ya. Oke. Pertama, saya Tina merasa cantik ketika saya habis pakai skincare. Jadi di kaca kamar ya, gila banget sih. Kayak kalau ini mungkin habis mandi ya, kalau aku tuh habis udah semuanya gitu kan, udah mau tidur, terus tinggal pakai skincare gitu, selalu ngaca gitu. Anjay, kenapa aku cantik kayak gini, gak ada yang ngeliat ya pas gini ya. iya, gitu. kenapa gitu? Kenapa Kenapa malam hari gitu? gitu? Kenapa kalau siang hari itu gak kayak gini gitu? Aku gitu ya, seru ya. Kayak Ada teori gitu ya. kaca-kaca di kamar itu nggak tahu itu kayaknya ada sihirnya sih Oh, ya ada kan? magisnya sih. Ada magisnya sih. Oke. Oke, yang kedua. Saya Vina merasa bosan ketika saya Cari Netflix gak ketemu filmnya, sumpah aku langsung kesel banget, langsung ayo udahlah aku langsung nggak tahu, aku paling kesel sih itu sih menurut Kadang-kadang aku. malah nonton film yang gak jelas juga nih. Iya. Udah mau nonton nih, udah ngerencanain sesuatu gitu ya, mau nonton Netflix gitu. Terus kok filmnya nggak ada, terus kok kayak gini gitu. Istilahnya lebih kayak nggak sesuai ekspektasi, langsung kayak ayo udahlah gitu. bener-bener sih ya kayak Oke, teori. keselnya tingkat dewa gitu ya. Yang ketiga, saya Vina merasa insecure ketika saya Nah ini nih, ketika kalau ini kan mungkin itu ya apa tadi Bangun tidur tadi ya. ya. Kalau aku tuh ketika aku speaking, terus habis itu di satu forum gitu ya, terus teman aku tuh ada yang ternyata lebih ngelengkapin aku banget gitu loh, dan aku ternyata wah kurang banyak ya loh, Oh my god. wah gitu. Kepikiran ya, Iya, kepikiran. udah langsung overthinking sampai rumah gitu. Terus sampai di mana-mana aku pikiran, aduh kok tadi aku ngomong kayak gini ya. Jadinya kayak jadi overthinking banget gitu. Kalau ada mungkin jadi bold itu enak ya. Kalau aku tuh lebih kadang rada takut gitu sebenarnya, karena takut salah sih sebenarnya. Di gold. Jadi kita rada pengalaman ini Oke. ya. War. Oke, lanjut ya. Soal keempat, saya Vina merasa pintar ketika saya merasa pintar ketika orang lain belum tahu informasinya, aku yang ngasih yang pertama. Wah. Apa nih? Semua hal. Anything. Jadi kalau ada gosip-gosip guys, spill the tea please. Oke. Oh, dia sumber the Oh, iya. source. Iya, aku Tekonya. iya, aku lebih suka ketika aku menjadi teko guys. Oke. Terakhir nih, bener nih, ngakak banget sumpah. Take a deep breath. Inhale, exhale. Oke, Oke, lanjut. terakhir. Saya Vina merasa tersaingi ketika saya Apa ya? Merasa tersaingi ketika ya sebenarnya dalam hal pelajaran sih, merasa tersaingi dalam hal pelajaran kayak wah kok dia sebenarnya ini dirasakan semua orang ya, mungkin ya kayak itu dia kok tiba-tiba dapet A ya, aku dapet C ya gitu, misalnya sama, gitu ya, sama, ya. iya. Dia mungkin kurang lebih sama kayak ini Iya juga sih, gitu kan kadang-kadang ya, kayak gitu sih. kok salah aku apa gitu, terus kayak dulu kok bisa Ya, gitu. itu lebih tepatnya in denial nggak sih? Iya, denial gitu sebenarnya. Denial. Ngerasa dirinya lebih gitu ya sebenarnya. Masa sih gini gitu. Kok dia bisa dapet A sih
gitu ya. Aduh. Tapi secara nggak langsung sebenarnya kita tuh lagi berada di dunia persaingan ya, tapi kita nggak Iya sadar sih. gitu Iya ya. sih. Iya sih. Nggak sadar aja kita memang. Karena kita nggak negatif. Oh. Oh, oke. Positif oke. Oke. Positive vibes. Oh iya, lebih baik itu. Jalanin lagi dengan positif. Anjay. Bisa lagi di mana? Aduh. Oke, tadi ice breakingnya benar-benar sampai keringetan. Sama. Kening sih. Oh, Wak. Mancing terus. Oke, sekarang kita bakal dengerin nih pertanyaan dari teman-teman Cakra Muda. Mungkin aku kemarin ya dari panitia PPAK sendiri itu udah ngebuat yang namanya question dan teman-teman Cakra Muda itu benar-benar keponya minta ampun. Ini wah banyak sekali Bun. Gila Ini sih. aku Aku nggak ada kayak Kok banyak banget ya gitu. teman-teman antusias banget ya. Kami tunggu loh ya. Awas kalian nanti. ini aku pilih dulu ya ini ya. Oke. Silakan. Sebentar ini. Kayak dia pun kayak lokasinya kayak awkward gitu. Oke, ini nih ada pertanyaan nih Susul. dari teman-teman Cakra Muda ya. Pertama yaitu ini itu kita daftar atau ditentuin kampus sih Kak untuk masuk ke kelas internasional dan UKT-nya itu naik apa enggak? Mungkin dari Kak Vina atau Mas Anin? Oke. Kalau dari aku sendiri ini as long as I know ya, kayak kalau di angkatan aku sama Hanif itu dulu dites waktu di PPAK. Jadi kita dites tertulis dan wawancara, terus itu masuk ranking gitu kan, terus habis itu baru diseleksi masuk apa enggak. Jadi lewat jalurnya sama semua SNM, SBM, baru nanti dites lagi. Terus setahu aku juga kayak barunya tuh di angkatan 2020 deh kalau nggak salah, itu tesnya dari awal. Jadi maksudnya emang udah ada program gitu loh buat masuk jalur kelas internasional kayak gitu sih. Untuk UKT itu sama. Ini sih yang salah paham orang-orang sama kelas internasional, dikira bayar UKT-nya beda. Itu enggak, it's absolutely not gitu. UKT kita tuh sebenarnya sama ya, banding UKT itu sama sistemnya, enggak ada namanya perbedaan kelas internasional lebih ekspensif lah or apa gitu. Lebih eksklusif lah. Ya, eksklusif itu kayak enggak. ada biaya ini itu Itu enggak ada, itu sama semua kok, entah mau dari reguler atau internasional gitu. Yang kedua, ada pertanyaan seleksi untuk rombel internasional itu kapan ya Kak? Kalau tahun ini 2021 mungkin sama nggak sih kayak 2020 kayaknya? Iya, kayaknya sih sama sih. Mungkin lihat tergantung kuotanya juga kali ya. Kalau ini sependek pemahamanku dan as long as I know ya juga ya. Jadi ketika di jalur yang kelas internasional itu tidak memenuhi kuota, mungkin akan diseleksi lagi kali kayak angkatanku kayak gitu. Itu mungkin deh, ini sependek pemikiranku aja. Karena kan di tahun ini kalau nggak salah kuota penerimaan mahasiswa baru di fakultas semua juga bertambah. Kan? Iya, benar Jadi banget. Mungkin atau mungkin nanti internasional kelasnya juga jumlah orang yang mungkin ada ditambah lagi. Iya. Kita juga kurang tahu. Jadi mungkin sambil ditunggu aja sih infonya teman Cakra Muda. Yang penting disiap-siapin aja kalau emang kalian bener-bener pengen banget dan berminat banget buat ikut sama internasional kelas. Berarti karena offline sama online jadi beda sistem ya? Iya, Mungkin maybe. salah satunya itu ya. Iya, Mungkin salah satunya satunya itu. sih. Kalau dulu kami kayak langsung Iya. langsung dites. Langsung dites tertulis dulu, habis itu langsung wawancara ya. Pertanyaan selanjutnya nih Kak, yang ketiga ya, terakhir. Boleh nggak sih Kak anak kelas reguler itu ikut international exposure-nya IC, dan apa saja sih international exposure IC itu? Iya, aku dulu. Udah ini. Oke, aku bakal jelasin. Tadi sebenarnya aku mau nerangin program dari internasional sih. Jadi tuh ada program di internasional tuh kayak student exchange ya, lebih tepatnya, or study abroad kayak gitu ke transfer semester kayak gitu ke Queensland University di Australia gitu. Jadi itu mulainya di semester 6. Itu aku dikasih tahu tuh waktu aku semester 2 ya, entah sekarang updatean atau ada hal-hal yang baru lagi di universitas lain, aku nggak tahu karena aku nggak catch up lagi soal informasi itu. Jadi sependek pemahamanku juga itu di Queensland University itu kita bisa ambil 2 tahun atau 1 tahun. Jadi 1 tahunnya di sana itu kalau di punya kita ya dikonversikan itu 4 SKS. Jadi kalau 2 tahun tuh
sekitar 8 SKS kayak gitu. Ya, dengan biaya itu dibiayai sama pemerintah Australia separuh-separuh deh kayak gitu. Dan saya dibantu juga sama fakultas sih. Entah nanti kalau teman-teman Cakra apa namanya? Iya, Cakra Muda. Cakra Muda itu mau lebih detail mungkin bisa tanya langsung ke bagian yang ngurus kelas internasional ya, karena ini udah lama banget informasinya dan aku kurang Mungkin catch ada up. update-update Ya apa. mungkin ada updatean juga. Terus untuk apakah kelas reguler itu boleh? Tentu saja boleh loh, karena Sebenarnya peluangnya sama lah. iya, jadi ketika anak IC ditawarin dan IC gak ada yang mau, ya udah gitu. Oh ya, terus sama satu lagi, selain ada program exchange di semester 6 ini, ada juga sebenarnya kalau aku offline dulu ya, itu ada namanya PKL plus KKN-nya di luar negeri. Jadi waktu dulu tuh di China ya, sekitar 45 hari di China. Jadi waktu itu yang ngerasain tuh angkatan 2017. Jadi kebetulan karena waktu itu aku SKS-nya belum nyampe untuk ambil PKL, itu kan aku masih maba ya. Jadi yang bisa ngambil angkatan 2017 sama angkatan 2016. Karena aku angkatan ketiga tuh di kelas internasional kayak gitu. Dan sedihnya lagi ketika aku sebenarnya mau berangkat pandemi guys. Ya sedih banget ya. Emang, Iya. tapi aku juga kayak ngeliat kayak ada kan waktu aku semester 1 kedua itu. Iya. Ada yang ke Singapura juga kan. Iya, ada yang ke Singapura, ada yang ke China. Tinggal tergantung programnya sih yang kalian ambil, mau KKN aja atau mau termasuk PKL. Biasanya harinya juga tergantung sama Iya. negaranya. Tergantung juga sama fakultasnya juga gak sih? Karena itu harinya dipisah, nggak ikut yang fakultas itu karena menyesuaikan juga program kan. Jadi sebenarnya itu tuh dari fakultas hukum tuh ada program gitu. Terus dari istilahnya anak internasional jadi delegasinya, tapi itu bisa dikonversikan sebagai nilai KKN dan PKL kayak gitu karena jangka waktunya lama kayak gitu. Yang tadi terkait sama transfer semester tadi itu juga mungkin sekedar istilahnya kayak info aja intermezzo sedikit juga gitu kan. Waktu aku semester 1 kedua gitu aku akademi kan, beliau penanggung jawab yang program ke Queensland ini kan. Oh ya, sama kan Queensland kan? Iya. Itu beliau tuh sempat bilang kalau misalkan tidak berminat bisa juga kita dapat double degree dari situ. Jadi kayak kita udah SH di Indonesia dengan kita mengambil di Queensland itu dapat juga gelar kedua itu LLD. Iya, itulah kenapa makanya berangkatnya semester 6. Jadi karena mata kuliah mata kuliah kalian itu udah kelar di sini, terus ditambah lagi kamu bisa ke luar negeri itu sambil nyambi skripsi gitu loh. Jadi itu tergantung pilihan kalian kalau kalian mau ngambil di Queensland University itu ya. Jadi mau nyelesain skripsi kalian dulu di Indonesia atau mau berangkat langsung ke Queensland, itu it's up to you gitu. Tapi setahu aku tuh ada cutting satu yang lolos tahu di Queensland itu. Nah, dari ambil reguler gitu. Jadi menurut aku ini nggak menutup buat anak internasional aja kayak gitu, karena kalian pun dari kelas reguler juga bisa, dan itu tergantung dari kalian juga mau nyelesain skripsi dulu di Indonesia habis itu berangkat atau semester 6 itu berangkat habis itu pulang-pulang buat dua gelar aja. Iya, mantep tuh. Ekspektasi keren banget ya, pengen ya, it's a dream. It's a dream. Yang terakhir nih Kak, untuk Mas Hanif sama Mbak Tina ya, mungkin ada pesan untuk mahasiswa baru Cakra Muda di Rosit yang ada di rumah, karena kan ini baru mau masuk FH nih, biar termotivasi gitu. Silakan mungkin dari Mbak Vina dulu. Aduh, keren ya. Ini saran dari mahasiswa tua yang udah berpengalaman ya. Menjadi kamu tuh punya visi misi itu penting, tapi but don't terlalu ambisius gitu loh, because when you reach that top gitu, you realize that you have no one besides you. Kayak kamu tuh bakal bisa kehilangan teman, bakal bisa kehilangan sahabat, bahkan orang-orang yang kamu anggap keluarga atau bahkan pacar kalian mungkin atau apa ya gitu. Itu jangan sampai ambisi kamu itu menghancurkan semuanya gitu. Kayak apa ya, enjoy your little moment gitu loh. Jadi jangan sampai kamu melewatkan segala sesuatunya. Boleh ambis tapi jangan terlalu ambis, karena orang yang ambis itu bakalan melakukan segala sesuatunya untuk mendapatkan itu. Bener. Nah itu. Terus yang kedua soal pertemanan. Aku mau kasih tahu ke kalian ya, cari relasi sebanyak-banyaknya. Pokoknya perluas jaringan kalian gitu. Jangan sampai timbul permusuhan, karena bisa jadi
musuh kalian ketika kalian dipilih itu malah justru yang akan membantu kalian di kerjaan besok kayak gitu. Jadi dan relasi itu menurut aku termasuk privilege, bener nggak? Jadi menurut perbanyak pertemanan, gak perlu pilih-pilih, pokoknya temen aja semua, karena kita tuh gak tahu gitu loh di masa depan tuh kita siapa yang bakal nolong dan apa yang jadi trigger kita untuk sukses kayak gitu. Ya, be humble, itu pesan dari aku. Terima kasih. Mungkin Mas Hanif bisa? Kalau aku nggak panjang sih, Re. Yang penting apa ya, karena semuanya dari mana bener banget sih. Karena istilahnya semua yang kamu alami di dunia perkuliahan itu adalah jejak akhir kamu sebelum kamu melangkah ke dunia yang sebenarnya gitu. Jadi nikmatilah gitu, laksanakan dengan sepenuh hati gitu. Dan jangan pikir kamu masuk kuliah itu tujuannya adalah untuk cuma meraih gelar sarjana dan kemudian nyari kerja. Tapi di sini juga kamu ditentukan gimana cara kamu bersosialisasi, gimana kamu cari teman, gimana kamu bisa menikmati masa hidup kamu selama kamu masih muda gitu. Jadi nggak apa-apa, kamu boleh jadi orang yang apa istilahnya idealis lah ya, idealis nggak apa-apa, tapi lihat kanan kiri kamu gitu, lihat kondisi sekitar kamu. Ketika di situ ada tempat peluang untuk kamu menjalin apa ya istilahnya harmoni gitu, ya kenapa enggak gitu. Jadi pokoknya humble gitu aja. Ya, karena di dunia perkuliahan jadi orang humble itu susah, dan menemukan orang humble itu susah. Jadi kalau misalkan kamu nggak bisa nemu, ya jadilah salah satu yang hikmah dulu. Mantep ya Bun. Oke, sebenarnya Pupiti pengen banget ngobrol banyak sekali ya sama Mbak Vina soal ini, tapi sayangnya Ya nanti beda forum aja sih, Be. oh iya, bener banget nih. Geser ya, geser. Iya, geser gitu. Jadi teman-teman IC 2021 juga mungkin kalau misalkan udah terbentuk nih ya, mungkin bisa lah kayak kumpul-kumpul bareng kami yang 2019, 2018 Ada angkatan 2017, 2016, karena angkatan pertama tuh angkatan 2016, terus angkatan kedua 2017, dan aku angkatan ketiga. Jadi menurut aku perbanyak jaringan kalian di tingkat-tingkat gitu loh, karena itu bakal banyak kasih tips ke kalian gitu loh. Jadi gak usah perlu takut kayak internasional kelas nih susah cara dong. bertahan hidup. Survive itu penting di situ. Jadi makanya aja aku bilang kan pertemanan, diperluas jaringannya itu tujuannya untuk itu, salah satunya untuk membantu kayak gitu. Terima kasih ya Mbak Vina, Oke. Mas Hanif udah hadir di sini memberikan semangat. Sumpah nggak keringetan ya podcast kali ini. Semangat ya Kayak para muda. kita terlalu hot gitu. Spicy. Next time kita bakal ketemu lagi di podcast selanjutnya. Oke. Terima kasih. Sama-sama. Untuk teman-teman sekolah muda yang ada di rumah, jangan khawatir karena kita bakal kembali lagi di next podcast selanjutnya, tentunya dengan bintang tamu yang sangat luar biasa. Jadi jangan kemana-mana, tetap ikuti terus channel YouTube kami di official PPAKFA UNES, Twitter kami di PPAKFA UNES 2021, dan jangan lupa juga untuk follow IG kami di PPAKFA UNES dan juga BMFA UNES. Dan satu lagi, kita juga sudah ada akun TikTok loh, dan jangan lupa untuk follow akun TikTok kami, ada di PPAKFA UNES. Saya Kobe pamit undur diri, bye-bye.